warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya. Kembali lagi di sini bersama saya Bapak Imam Hamdani. Di sini saya akan membahas tentang bab 2 ya. Bab 2 silakan dibuka buku modul kalian masing-masing ya. Bab 2 yaitu tentang perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela di sini yaitu tentang minuman keras, pertengkaran dan juga berjudi ya. Oke, langsung saja. Yang untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama ya, sampean bisa memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan juga pertengkaran ya. Tapi kita akan membahas tentang minuman keras dulu minggu depan, baru perjudian, baru minggu depan tentang pertengkaran ya. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan juga pertengkaran ya. Yang ketiga, menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Bendinane iki lho rek ya. Ya. Yang selanjutnya, meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak hanya dalam Islam saja, tetapi di semua agama itu juga melarang tentang yang namanya meminum minuman keras. Itu gak oleh ya. Minuman keras, judi, pertengkaran itu semua agama itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya menghindari minuman keras atau khomer ya. Khomer atau minuman keras bahasa Arab itu khomer ya. Khomer adalah atau minuman keras adalah yang memabukkan. Pak, nek ngombe titik tapi ini gak memabukkan, padha ae ya. Segala jenis khomer, sing diarani khomer itu ada kadar alkohol yang ya, kalian baca di sini ya. Orang yang mengkonsumsi khomer dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri, mabuk ya kan. Rasulullah SAW menetapkan khomer miras tidak semata dari bahan yang memabukkan yang membuat khomer miras, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu yang memabukkan ya. Jadi khomer itu yang dapat membuat orang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilang akal pikiran seperti ganja, arak, tuak dan sejenisnya, hukumnya adalah haram. Dan dampak orang yang meminumnya yang minum minuman beralkohol ya. Ya, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Di sini sudah saya jelaskan. Ya, nanti kita akan buat ini seperti rekaman yang seperti tugas sebelumnya. Oke. Terus dalam surat Al-Baqarah ayat 219 mereka bertanya kepadamu tentang khomer, judi dan juga pertengkaran ya. Wis minuman keras, wis berjudi, pertengkaran wis setelane iku ya. Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dosanya lebih gede rek timbangane manfaatnya. Jadi ketiga-tiganya ini tidak ada manfaatnya. Lanjut saja, next biar tidak terlalu panjang. Berikut dalil tentang larangan minuman keras. Ya kan? Ya, dalil tentang larangan minuman keras. Yang pertama ya, dalilnya dosa besar meminum khomer ya, sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 219 menyebutkan bahwa minuman keras atau khomer dan berjudi adalah dua hal yang memiliki dosa besar, bisa dosa gede. Allah juga menyebutkan bahwa mudarat khomer lebih besar daripada manfaate. Jadi keelekane luwih akeh timbangane manfaate ya. Oke, larangan sholat dalam keadaan mabuk ya. Tadi wong mabuk iku munu salate gak diterima ambek Gusti Allah. Seperti halnya pada surat An-Nisa ayat 43 ya. Surat An-Nisa ayat 43 ini melarang mengenai minuman keras juga disebutkan dalam surat An-Nisa ya. Hai orang-orang yang beriman ya.
Hai, dari saat ini dulu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid. Tadi nek sampean ku mabuk posisi mendem ya aja sampai ya. Yang penting minum-minuman keras itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminum minuman keras atau khamr adalah perbuatan setan. Di sini dalam surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan bahwa perbuatan minuman keras atau khamr adalah perbuatan setan yang harus dihindari oleh umat manusia. Nggih. Ya, nanti kita akan coba untuk merekamnya. Allah melaknat mereka yang meminum minuman keras ya. Dalam satu hadis juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutuk ya, gak seneng peminum minuman keras, khamr atau penjualnya juga. Meskipun dodol, meskipun omane ngombe ya padha ae, meskipun sing dodol padha ae kan wong dodol iku kok dadine kok ibaratnya itu menyuruh dadine jenenge wong dodol ya kan, menyuruh wis dodolan barang sing halal ae gak sing haram ya. Nah, ini ya dijelaskan. Next, yang selanjutnya jenis minuman keras. Nah, ini kayak jenis minuman keras. Ada beberapa golongan A, B, dan C ya, nanti dijelaskan di sini ya. Nah, kebiasaan minuman keras telah ada sejak zaman dahulu dan diperlukan dalam sejarah. Seperti pada masa Rasulullah SAW ada banyak jenis minuman keras dalam 3 golongan yang saya sebutkan tadi, ada 3 golongan A, B, dan C ya. Golongan A yaitu apa? Golongan minuman keras pertama yang memiliki kadar alkohol atau etanol rendah yang mengandung 1 sampai dengan 5% alkohol. Tadi yang namanya khamr, yang minuman yang memabukkan seperti tadi ya. Yang seperti tadi dalil yang pertama yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Dipahami lagi, ini ada kaitannya dengan jenis minuman keras ya. Minuman keras ada 3 golongan, kadar alkohol sekian sampai sekian itu wis ya, saya tidak terlalu panjang lebar untuk membahas yang seperti ini, cukup tahu saja ya, seperti jadi sampai biar tahu ya. Jadi sedikit ya. Jadi dalam tubuh itu insya Allah sudah ada kadar alkoholnya. Jadi jangan ditambahin lagi ya. Jadi kalau sampai sing saiki wis gak karu-karuan ya zaman sekarang, sampean juga harus pinter-pinter dhewe lah. Kenapa minuman keras dilarang? Apa alasannya minuman keras dilarang? Iki munu ono wakeh ya. Yang pertama, merusak kesehatan pasti ya. Ya, merusak kesehatan itu pasti rek ya. Pasti merusak kesehatan ya. Seorang umat Islam ya, jenenge wong Islam atau mana orang yang beriman kepada Allah, tentunya tidak boleh melakukan aniaya ya. Wong mabuk iku merusak kesehatan. Padha baru menganiaya awake dhewe sing ya terhadap dirinya seperti dengan merusak organ tubuh maupun kesehatannya. Mengkonsumsi alkohol bisa merusak kesehatan seorang dan menyebabkan berbagai macam penyakit dan gangguan dalam tubuh. Bisa. Yang kedua, menghilangkan kesadaran, gak eling apa-apa ya. Ndak ingat sama sekali. Manusia adalah makhluk yang berakal dan setiap tindaknya haruslah disadari oleh akal sehat ya. Jadi minuman keras dapat mengganggu kesadaran seseorang dan menghilangkan akal sehatnya. Meskipun hanya saat itu mabuk atau sifatnya sementara, seseorang yang kehilangan kesadaran dan akal sehatnya mampu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk menyakiti orang lain atau tindakan kriminal lainnya. Yang ketiga, menyebabkan kecanduan, ketagihan ya. Dadi nek wis kadung kleben alkohol wis kudu terus karena di dalam alkohol itu ada yang namanya zat adiktif ya. Aku dulu dokter ya, jadi ya gak paham. Jadi cuma saya hanya sekilas membaca saja. Alkohol adalah zat aditif yang dapat menyebabkan kecanduan. Wis titik iku tok. Ya, yang selanjutnya merusak akhlak dan menurunkan produktivitas. Akhlake rusak wis. Dadi nek wis wong wis keleben khamr, iku kok akhire iku males ibadah, salat ya aras-arasen. Katene nglakoni apa ya aras-arasen ya.
Wis males produktivitas ya iku mang kegiatan sampean sehari-hari itu wis akhirnya males ya. Sing dielingne mek menyebabkan canduannya iku mang adiktif tadi ya. Next, yang selanjutnya dampak orang yang meminum minuman keras atau beralkohol, akibat buruknya ya. Nah, menyebabkan kecanduan. Nah, aspek fisik atau kesehatan fisiologis. Ya. Apa itu ya? Kesehatan sampean boleh niru sak dadine sampean niku mun awake dadi entek, ya kan? Mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seorang menjadi mabuk dan menyebabkan seorang mengalami sakit kepala, mual, muntah. Enak-enak. Sis enak-enakan iku lho rek, ya. Itu bahasa seblak, ya. Ya kan? Yang selanjutnya next, berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi. Ya kan? Tekanan darah tinggi karena minum beralkohol dapat memicu tekanan darah. Wis gak apa-apa menyimpang titik ya sampeyan cek ero ya. Ya, menurunnya kekebalan tubuh dan dapat dengan mudah terserang infeksi atau berbagai macam penyakit. Semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang Anda konsumsi, semakin besar risiko terjangkit penyakit kanker. Nah, ini sebatas pengetahuan saja ya untuk masalah Homer ini ya. Jadi untuk materi agamanya itu tadi ya pada surat Al-Baqarah ayat 219. Kalau di buku modul sampean itu berbeda ayat ya mungkin sini saya mengambilnya dari paket. Sampean kan juga dapat paket, sampean juga bisa melihat paket di situ. Ya. Gangguan jiwa psikologis. Nah, iki nih, gangguan jiwa gangguan jiwa atau psikologis. Nek wis kadung koyo ngene iki ya apa? Kakean minum minuman keras, gak iso ngewangi wong tuane, salate terganggu, ibadah terganggu. Ya wis gak iso lapo-lapo dadine koyo ngene iki, ya. Next selanjutnya. Nah, gangguan daya ingat ya, atau gangguan ingatan biasanya merupakan ciri awal yang menonjol pada amnesia. Wis saya tidak terlalu menjelaskan seperti ini ya. Ini tidak penting juga karena harusnya ini pertemuan, jadi buat saya sesingkat bagaimana cara menghindari minuman keras. Nah, seperti tadi tujuan pembelajaran kita, bagaimana cara menghindari minuman keras. Ya, apa caranya menghindari minuman keras? Yang pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Jadi salate, ngajine, belajare, maca Qur'ane di rutino ya, ojo sampai lali dan harus ingat apa tujuan kita hidup. Tujuan sampean hidup itu bagaimana? Nggih, saya harus begini, harus diprogram seperti itu. Ojo pasrah bongkoan ya. Menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak ya. Dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan ya. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar ya. Jadi pergaulan niku ditata maneh, kanca sing apik ya, sing apik ya digembuli. Bukan berarti memilih-milih teman ya. Jadi nek ana kanca sing wis sekirane koyo ngene iku ya wis dihindari ae lah. Ya apa cara menghindari? Wis akeh alasan, wis gak apa-apa bijukan titik. Wong bijukane sampean bener, ya kan? Ndak masalah. Nek bijukan bener dadi gak bener ya dosa. Lek sampean ayo kita minuman keras. Ayo ngombe diluk misalnya. Sik aku tak mulih sik mbalekno helm, gak balik. Gak apa-apa, gak dosa. Ya kan? Nah, hikmah. Ya, hikmah dari menghindari minuman keras ya. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya nanti sampean cari di buku modul atau di paket juga boleh atau di internet juga boleh ya. Nanti untuk perintah selanjutnya akan saya ketik di Google Classroom masing-masing ya. Cukup sekian, ini sudah panjang ini tadi ya. Ya.
Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.